Halo semuanya, jadi perkenalkan kita dari kelompok 2. Di sini kita akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai materi regresi linear sederhana dan berganda mata kuliah Sofika Ekonomi. Dan di sini kita dari akuntansi 24C. Oke, sebelum masuk ke videonya, kita akan perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Arvanessa Fausia Sirin dengan NIM akhir 032. Saya Sahda Ardelia Artanti dengan NIM terakhir 040. Perkenalkan, nama saya Aurora Haniafit dengan NIM akhir 128. Perkenalkan, nama saya Aida Fatia dengan NIM akhir 325. Perkenalkan, saya Kansaratul Hanan dengan NIM akhir 239. Perkenalkan, saya Karel Germintus dengan NIM akhir 432. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Guys, kemarin kan yang keluar itu apa ya? Aku belum masuk, lupa. Materi minggu kemarin itu tentang uji regresi sederhana. Itu tolong jelasin nggak? Oke, sini aku jelasin. Nah, jadi gini loh guys, uji regresi sederhana itu Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen dan suatu variabel dependen. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh variabel X sebagai variabel independen terhadap variabel Y sebagai variabel dependen. Nah, sebelum kita melakukan uji regresi linear sederhana, kita perlu melakukan yang namanya uji T dengan cara yang pertama itu menentukan judul. Nah, kita pakai judul yang kemarin aja ya, yaitu lama pengaruh lama waktu belajar terhadap nilai akademik. Nah, selanjutnya membuat hipotesis penelitian, yaitu H0 lama waktu belajar tidak berpengaruh terhadap nilai akademik, dan H1 lama waktu belajar berpengaruh terhadap nilai akademik. Selanjutnya kita menentukan taraf signifikansi, kita pakai yang umum aja yaitu 5%, lalu menentukan koefisien R untuk menentukan T hitung. Nah, setelah menentukan T hitung, kita akan bandingkan dengan T tabel. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Sedangkan jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, setelah mengetahui H0 atau H1 yang diterima, kita dapat menarik kesimpulan nih. Nah, dari kesimpulan yang kita tarik, diketahui apakah ada pengaruh antara lama belajar dengan nilai akademik. Nah, uji regresi ini hanya dilakukan ketika ada pengaruh aja yang diberikan oleh variabel X sebagai variabel independen terhadap variabel Y sebagai variabel dependen. Baik, selanjutnya kita akan menguji regresi linear sederhana masih dengan judul yang sama kayak tadi, yaitu pengaruh lama waktu belajar terhadap nilai akademik. Nah, kita identifikasi dulu nih X-nya yaitu lama waktu belajar dan Y-nya itu adalah nilai akademik. Nah, di sini kita ingin tahu seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Apakah pengaruhnya itu positif atau negatif dengan persamaan sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, teman-teman, eh, untuk rumusnya yang di bawah ini aku tuh agak lupa. Boleh tolong jelasin nggak buat yang lain yang masih ingat? Oh, rumus A dan B ya. Sini biar aku jelasin aja, aku masih ingat kok. Jadi, untuk rumus B-nya yaitu B sama dengan N dikali dengan sigma XY, terus dikurangi dengan sigma X, terus dikali lagi dengan sigma Y, terus dibagi dengan N, terus dikali dengan sigma X pangkat 2, dan dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Terus untuk rumus A-nya yaitu A sama dengan sigma Y dikurangi dengan B dikali dengan sigma X dibagi dengan N. Ya baik teman-teman, jadi yang pertama di sini kita akan menentukan konstanta
B dulu ya, menggunakan rumus yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X, terus dikali dengan sigma Y, terus dibagi dengan N, terus dikali lagi dengan sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X. Jadi kita masukin angkanya ya teman-teman. 20 dikali dengan 5358 dikurang 66 dikali dengan eh, 541. Terus dibagi lagi dengan 20, terus dikali lagi dengan 266, terus dikurangi dengan 4356. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat juga, hasilnya terus dikurangi hasilnya, dan hasilnya dikurangi 10 10 7 10 7160 dikurangi dengan 10 1706, terus hasilnya yaitu 54 5454, dan yang di bawah juga dikurangi yaitu 5320 dikurangi dengan 4356, dan hasilnya yaitu 964. Jadi koefisien register B itu sama dengan 5,65768. Jadi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara lama belajar dan nilai akademis. Semakin lama mahasiswa belajar, maka nilai akademisnya cenderung semakin tinggi. Next, berikutnya di sini kita akan menentukan konstanta A ya. Rumusnya yaitu A sama dengan N dikali dengan sigma X dan dikurangi dengan B, terus dikali dengan sigma X. Jadi kita masukin angkanya, yaitu sigma Y-nya yaitu 5, 1541, dan dikurangi dengan hasil dari tadi konstanta B, dan dikali dengan 66, dan 5 dan hasilnya yaitu 37 373,407. Jadi dikurang lagi 541-nya dikurangi, dan hasilnya adalah 1167,59 dan dibagi dengan 20. Jadi dengan demikian menunjukkan bahwa ketika variabel X bernilai 0, maka nilai Y-nya diperkirakan sebesar 58,3797. Ya baik, next. Ya baik teman-teman, berikutnya di sini kita akan mencari persamaan register sederhana, yaitu dari berdasarkan nilai konstanta dan koefisien register yang telah diperoleh. Maka persamaan register linear sederhana, jadi hasil dari A dan B-nya ditambah, dan dengan demikian setiap tambahan 1 jam belajar nilai meningkat 5,65 poin. Saat tidak belajar, asumsi nilainya adalah 58,37. Oke, teman-teman, itu tadi materinya tentang regresi sederhana. Biar lebih paham, kita praktek pakai Excel ya, biar kita lebih paham sama materinya. Oke, pertama-tama kita akan melakukan uji T terlebih dahulu dengan membuat tabel nih. Nah, di tabel ini kita identifikasi mahasiswa 1-20 dari lamanya belajar itu berapa jam sebagai X dan nilai akademiknya sebagai Y. Nah, pada tabel XY kita kalikan X dengan Y, terus X kuadrat itu diperoleh dari lama waktu belajar dikuadratkan, dan Y kuadrat itu dari nilai akademik dikuadratkan. Nah, setelah itu kita total untuk masing-masing kolomnya. Lalu setelah itu kita menentukan H1 dan H0, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, bahwa H0-nya itu lama waktu belajar tidak berpengaruh terhadap nilai akademik, sedangkan H1-nya lama waktu belajar berpengaruh terhadap nilai akademik. Selanjutnya adalah menentukan koefisien R dengan rumus R sama dengan N kali sigma XY min sigma X dikali sigma Y.
per N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali N kali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Hasilnya yaitu 0,98 sekian. Nah, angka ini akan kita gunakan untuk menentukan T hitung dengan rumus R kali akar N min 2 per 1 dikurangi R min 2. Nah, ketemu hasilnya T hitungnya adalah 21,86. Lalu selanjutnya kita akan menentukan T tabel dengan pertama itu kita hitung degree of freedom-nya yaitu N min 2. N itu populasinya teman-teman yaitu 20 mahasiswa lalu dikurangi 2 menjadi 18 dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 diperoleh T tabelnya itu 2,101. Nah, lalu kesimpulannya kan dari perhitungan itu kita udah bandingin nih nanti T hitung dan T tabelnya itu dibandingin. Nah, setelah dibandingkan ternyata T hitungnya itu lebih besar. Nah, nilainya itu 21,86 kalau dibandingkan dengan T tabel yang nilainya 2,101. Maka kesimpulannya H1 diterima dan H0 ditolak. Representasinya yaitu lama waktu belajar berpengaruh terhadap nilai akademik. Nah, setelah kita tahu nih bahwa ada pengaruh X terhadap Y, kita ingin tahu seberapa besar pengaruh tersebut. Maka selanjutnya kita akan melakukan uji regresi sederhana. Gini guys, yang bagian Excel gini caranya. Baik teman-teman, berikutnya menguji regresi sederhana. Yang pertama di sini kita akan cari konstanta B dulu dengan rumus yaitu N dikali dengan sigma XY, terus dikurangi sigma X, dikurangi sigma X, dan dikali dengan sigma Y, terus dibagi dengan N, terus dikali dengan sigma X pangkat 2 dan dikurangi dengan sigma X. Kita masukin angkanya yaitu N-nya yaitu 20 dikali dengan 5358, terus dikurangi dengan 66, terus dikali dengan 1541 dan dibagi dengan 20, terus dikali dengan 266, terus dikurangi dengan 4356 dan hasilnya 107160 dikurangi lagi dengan 101706 dan dibagi lagi dan hasilnya yaitu 5454 dan yang berikutnya yaitu 5320 dikurangi dengan 4356 dan hasilnya yaitu 964. Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien register B ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara lama belajar dan nilai akademis. Semakin lama mahasiswa belajar, maka semakin nilainya akademisnya cenderung semakin tinggi. Dan berikutnya teman-teman, di sini kita akan menentukan konstanta A-nya lagi, yaitu dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurangi dengan B dikali dengan sigma X. Jadi kita masukin angkanya yaitu 1541 dikurangi dengan hasil daripada konstanta B tadi, terus dikali lagi dengan 66 dan hasilnya 5,65768 dikali dengan 66 hasilnya adalah 373,407 dan hasilnya itu dikurangi dengan 1541 dan hasil dari 1541 kurang 373,407 yaitu 1167,59 dan dibagi lagi dengan 20. Dan dengan demikian menunjukkan bahwa ketika variabel X bernilai 0, maka nilai Y diperkirakan sebesar 58,3797. Ya baik teman-teman, dan berikutnya kita akan cari persamaan register sederhana. Jadi berdasarkan nilai konstanta dan koefisien register yang telah diperoleh. Nilai A dan B ditambah
Jadi dengan demikian setiap tambahan 1 jam belajar nilai meningkat sekitar 5,65 poin dan saat belajar asumsi nilainya adalah 58,37. Oke, teman-teman, tadi kan udah dijelasin sama Karel dan juga Sahda pakai Excel. Nah, kita sebenarnya juga bisa loh pakai SPSS. Langsung aja ya aku jelasin ke kalian gimana cara penggunaan ke SPSS-nya. Nah, jadi kan kita pakai data yang tadi, yang X-nya itu lama belajar dan juga Y-nya itu nilai akademik. Kita di bagian SPSS itu langsung masukin aja ke tab yang variable view. Terus kita ketik X di nomor 1 dan Y-nya di nomor 2. Kita enter aja. Terus kemudian di bagian desimal ini kita ubah jadi desimalnya 0. Karena kita kan udah nggak ada koma-koma lagi kan di datanya yang udah kita ambil. Terus ini di bagian labelnya kita tinggal namain deh sesuai dengan variabel kita, yaitu X-nya itu lama belajar, dan yang kedua, Y-nya itu adalah nilai akademik. Oke, habis itu kalau udah kita masuk nih ke bagian data view-nya. Nah, kan ini kan kayak masih kosong gitu kan. Kita masukin data-datanya yang udah ada tadi ke SPSS-nya, yaitu lama belajar ini dan juga nilai akademiknya. Jadi aku salin dulu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung nih klik analyze di sini. Terus kita cari yang namanya regression. Terus kita klik yang linear. Nih, bagian ini ya teman-teman diingat. Oke, kita klik aja. Habis itu, kita masukin lama belajarnya ke eh, independen dan nilai akademiknya ke dependennya. Oke, sebelum kita klik OK, kita harus eh, apa? Klik dulu nih yang bagian statistiknya. Nah, di sini kita akan ngecentang yang pertama koefisien, regresi koefisien itu yang bagian estimate ini, terus model fit, terus deskriptif, sama collinear diagnosis, dan buat uji autokorelasinya kita pakai aja yang Durbin-Watson. Oke, kalau udah kita langsung ke klik continue. Nah, untuk yang bagian plots, kita bisa klik yang zipret ini ke bagian X-nya, dan kemudian zirit ziresit ini ke bagian Y-nya. Terus kita centang nih yang bagian standar residual plots ke centang histogram dan juga normal probability plot. Oke, kalau udah kita langsung klik OK. Oke teman-teman, setelah kita pencet OK, kita akan langsung muncul nih output-outputnya. Yaitu ada banyak, ada variable enter, terus model summary, ANOVA-nya, koefisiennya, dan juga chart-charts-nya. Oke, sebelum itu aku akan jelasin nih kesimpulan dari pengerjaan SPSS kita ini apa sih. Oke, aku stop screen dulu yang bagian SPSS-nya ya. Terus aku masuk ke bagian kesimpulan SPSS dari uji regresi sederhananya itu, yang bagian model summary. Nih, nilai R atau korelasinya itu sebesar 0,982. Angka ini mendekati 1 yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat nih antara sama belajar dengan nilai akademik. Terus di nilai R-square-nya kita bisa baca atau koefisien determinasinya itu sebesar 0,964 atau 94,4%. Artinya variabel lama belajar itu mampu menjelaskan atau mempengaruhi perubahan pada variabel nilai akademik sebesar 96,4% ini. Nah, sisa presentasinya yang sangat kecil yaitu 3,6 itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain nih yang tidak diteliti. Terus lanjut ke kesimpulan kedua. Di sini bagian ANOVA dan juga koefisiennya. Ini kan kita menemukan nih signya itu adalah 0,000
yaitu artinya lebih kecil dari 0,05. Maka H, H0-nya itu ditolak dan juga H1-nya itu diterima. Nah, dari kesimpulan ini tuh variabel lama belajar terbukti nih berpengaruh Pak secara signifikan. Nah, terus kita cek nih di uji kelayakan atau uji F-nya. Interpretasi karena nilai probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari standar mana. Maka mempengaruhi dapat memprediksi nilai akademik. Terus yang kedua, persamaan regresi dan juga uji T-nya. Persamaan regresi dan juga uji T-nya. Itu nilai konstannya itu A, yaitu 58, sekian dan juga lama belajar B itu sebesar 5,58. Oke, maka persamaan regresinya itu adalah dia sama dengan 58,380 plus 56,58 X. Maknanya jika mahasiswa itu nggak belajar sama sekali atau X sama dengan 58,38, setiap mahasiswa itu menambah waktu belajar satu satuan. Nilainya itu diprediksi naik sebesar 5,658 poin. Klik ke data view lagi buat uji yang lainnya. Oh iya, kita harus zoom guys. Oh iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan materi sebelumnya, yaitu mengenai regresi linear berganda. Jadi yang pertama itu ada regresi linear berganda. Penjelasannya yaitu regresi linear berganda adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen yaitu Y berdasarkan nilai dari dua atau lebih variabel independen yaitu X. Metode ini itu digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen serta menguji apakah pengaruh tersebut itu signifikan secara statistik. Di sini ada rumusnya untuk regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah BN XN ditambah E. Di sini juga ada penjelasannya, yaitu Y merupakan variabel terikat, A itu konstanta, B1 dan B2 itu koefisien regresi, X1, X2 variabel bebas, dan E itu error. Sebelum kita melakukan analisis regresi linear berganda, kita harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Itu digunakan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan itu sudah layak dan bersifat blue, best linear unbiased estimator. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan yaitu melakukan uji normalitas. Uji normalitas itu untuk melihat apakah data residual itu berdistribusi secara normal. Yang kedua itu ada uji multikolinearitas. Itu untuk digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang kuat antar variabel independen. Yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa varians residual itu bersifat konstan pada setiap pengamatan. Dan yang terakhir itu ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar residual. Jadi, jika seluruh asumsi keempatnya itu sudah terpenuhi, maka model regresi itu dapat digunakan untuk analisis secara lebih lanjut. Selanjutnya itu ada tujuan dari analisis regresi linear berganda. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah pengaruh beberapa variabel secara sekaligus itu mempengaruhi satu hasil. Yang kedua itu untuk menentukan pengaruh dominan, bisa membandingkan antar variabel X untuk melihat mana yang pengaruhnya tuh paling besar. Yang terakhir itu untuk melakukan prediksi. Jadi itu dapat digunakan untuk meramalkan nilai Y di masa depan itu jika nilai variabel-variabel X-nya itu sudah diketahui atau ditentukan. Oke, selanjutnya ada contoh soal, tapi akan saya bahas terlebih dahulu secara manual ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara manual mengenai data statistikanya, yaitu Y-nya, yaitu keputusan konsumen,
X-nya, X1-nya promosi dan X2-nya itu harga. Jadi, ini datanya udah ada. Selanjutnya kita tuh mencari X1 pangkat 2. Itu didapatkan dari eh, yang promosi di pangkat 2. Terus hasilnya nanti di sum habis itu dibagi menjadi mencari rata-ratanya. Itu untuk setiap rumusnya itu X1 pangkat 2, X1 kali Y, X2 pangkat 2, X2 kali Y, X1 kali X2, Y pangkat 2 tuh caranya sama dan kita itu mencari meannya atau nilai rata-ratanya. Nah, perhitungan yang sigma X1 pangkat 2 ke bawah ini itu digunakan untuk membantu kita menghitung menghitung regresi linear berganda secara manual. Jadi nanti sebelum melakukan persamaan itu kita harus menghitung ini terlebih dahulu. Rumusnya ya seperti ini. Sigma X1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 dikurang dibagi N. Itu pokoknya rumusnya sama seperti itu, cuma diganti-ganti aja pembaginya. Oke, boleh ke bawah. Di perhitungan secara manual, kita harus menentukan H0 dan H1-nya dulu. Di sini H0-nya itu promosi dan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Dan H1-nya yaitu promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Perhitungannya itu rumusnya yang tadi sudah saya jelaskan di PowerPoint. Terus kita melakukan menggunakan persamaan linear 3, yaitu mencari persamaan linearnya ada A, B, C. Yang pertama itu 170 sama dengan 10A ditambah 60B1 ditambah 40B2. Itu persamaan yang pertama atau persamaan yang A. Persamaan kedua, 1122 sama dengan 60A ditambah 406B1 ditambah 267B2. Itu persamaan yang kedua atau B. Yang terakhir, 737 sama dengan 40A ditambah 267B1 ditambah 182B2 itu persamaan ketiga atau persamaan C. Jadi karena kita ingin mengeliminasi, yang pertama kita melakukan persamaan A itu dikalikan dengan 6 dan persamaan B dikalikan dengan 1. Hasilnya itu min 102 sama dengan nolnya tidak ada, jadi 0A ditambah min 46B1 ditambah min 27B2. Itu menghasilkan persamaan keempat atau persamaan D. Selanjutnya kita mengeliminasi lagi, yaitu persamaan A dikalikan 4 dan persamaan C dikalikan dengan 1. Hasilnya itu minus 57 sama dengan 0A ditambah minus 27B1 ditambah minus 22B2. Itu menghasilkan persamaan yang kelima atau persamaan E. Setelah mendapatkan persamaan keempat dan kelima yaitu D dan E, kita tuh mencari B2-nya. Jadi di persamaan D-nya itu dikalikan dengan 27 dan persamaan E dikalikan dengan 46. Menghasilkan B2 bernilai minus 0,466. Selanjutnya kita menghitung harga B2 itu untuk mencari B1. Jadi harga B2 itu dimasukkan ke dalam salah satu persamaan di antara persamaan 4 atau 5, yaitu persamaan D atau E. Jadi kita B1-nya itu menghasilkan 2,409. Terus untuk mencari A itu harga B1 itu dimasukkan ke dalam salah satu persamaan 1, 2, dan 3. Hasilnya A itu 3,9185. Jadi persamaan regresi linear bergandanya yaitu Y sama dengan 3,9185 ditambah 2,4909 X1 dikurang 0,466 X2. Jadi konstanta yang bernilai 3,9185 itu, jadi kalau misalnya promosi dan harga itu dianggap tidak ada, maka keputusan konsumen itu berada di angka sekian. Dan X1-nya bernilai 2,4909 itu jadi setiap kenaikan satu satuan promosi itu menghasilkan keputusan konsumen itu meningkat sebesar sekian. Dan harga di X2 itu minus 0,466. Jadi setiap kenaikan satu satuan harga itu menentukan keputusan konsumen menurun sebesar 0,466. Selanjutnya kita menghitung nilai korelasi, yaitu rumusnya yang seperti ada di gambar itu. Jadi RY
dikali 12 itu hasilnya nanti setelah itu menggunakan rumus yang tadi kita udah dihitung sebelumnya di bawah tabel tadi. Jadi tinggal dimasukkan saja. Nanti hasilnya menjadi 0,9145 sekian. Setelah itu kita menghitung nilai koefisien determinasinya. Itu didapatkan dari yang nilai korelasi berganda dikalikan dengan 100%. Jadi tadi 0,836 itu dikalikan dengan 100% menghasilkan 83,64%. Mulai ke bawah. Selanjutnya kita lakukan perhitungan menggunakan F-hitung. Rumusnya yang sudah ada di gambar itu F-hitungnya itu menghasilkan 17,886,79817. Dan setelah udah ada F-hitung, kita mencari F-tabelnya. F-tabel itu bertaraf signifikan yaitu A sama dengan 5% atau 0,05 karena ujinya itu dua pihak atau two tails. Jadi DB-nya sama dengan N kurang M kurang 1, jadi 10 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 7. Pembilang M itu 2 dan penyebut DB-nya itu 7, jadi F-tabelnya itu 4,74. Setelah kita udah mengetahui F-hitung dan F-tabel, kita menarik kesimpulan, yaitu F-hitung tuh lebih besar dari F-tabel, yaitu HO ditolak dan H1 diterima. Artinya, promosi X1 dan harga X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen atau Y. Itu. Jadi untuk regresi linear berganda, perhitungan secara manualnya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, seperti itu. Jadi untuk perhitungan secara Excel dan menggunakan SPSS, saya mau kalian yang mencoba untuk mengerjakan sendiri nanti dikumpulkan. Jadi datanya berdasarkan data contoh soal yang tadi saya kerjakan, seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan? Ibu. Oke, Enggak ada. kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka perkuliahan hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Selamat siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Guys, kita ngerjain sekarang aja biar cepet selesai, mau nggak? Boleh. Dari sini aja nggak sih? Oh ya udah, aku buka Excelnya ya. Oke. Tugasnya tadi ada dua kan, Excel sama SPSS. Ya, benar-benar. Oke. Oke guys, kita kayaknya ngerjain Excel aja dulu nggak sih? Nah, kalau di Excel itu buat munculin data analisis di eh, barnya Excel itu caranya gini. Yang pertama itu kita di menunya itu kita pilih option. Nah, setelah kita klik option itu nanti bakal muncul kayak tampilan di sini. Ada tampilan general, formula, data, dan lain-lain. Nah, kita pilih yang add-ins. Setelah kita klik add-ins, pasti nanti tampilannya akan kayak di layar ini. Nah, terus kita di bagian paling bawah itu ada manage. Nah, kita pilih yang Excel add-ins dan kita bakal klik go untuk munculin analisis toolpath-nya. Nah, setelah kita klik go, nanti bakalan muncul add-in available kayak gini. Nah, terus kita klik yang analisis toolpath. Setelah analisis toolpath itu fungsinya biar ada logonya dan ada keterangannya di bar Excel-nya. Terus kita klik OK. Nah, terus kita bisa lihat udah ada data analisis di bagian datanya. Di pojok kanan, yang paling pojok yang analisis ini kan itu udah ada data analisisnya. Nah, itu fungsi step-step tadi itu untuk munculin data analisis yang belum ada tadi. Nah, untuk menghitung eh, tugas dari Bu Rora tadi itu kita harus pencet yang analisis ini, data analisis, terus bakal muncul ini nih, ada histogram, moving average. Nah, kita pilih yang regression. Setelah itu kita klik OK. Terus kita copy paste dulu data dari Bu Rora. Terus kita masukin nih input dari Y range-nya dan input X range-nya. Karena di data dari Bu Rora itu udah ada tabel Y dan X1, X2. Jadi kita nanti tinggal masukin aja
data Y sama data X1, X2. Nah, karena di sini X-nya itu cuma satu, input X range-nya itu cuma satu aja, padahal yang dikirim Bu Rora itu ada X1, X2, jadi kita itu masukinnya itu double, dua-duanya itu kita masukin. Jadi X1, X2 tetap kita gabung jadi satu dan kita masukin di input X range. Nah, setelah di input itu nanti munculnya kayak gini nih, ada S dollar C dan segala macamnya itu. Nah, kita kliknya di labels, terus di output optionnya kita klik option output range. Terus kita klik OK buat ngeluarin hasil range-nya. Next. Nah, jadi eh, ini udah ada outputnya. Jadi itu tadi langkah-langkah buat kita menghasilkan output dari data analisis ini. Jadi di analisis regresi linear berganda ini, kita di sini mau lihat nih apakah keputusan apakah promosi X1, harga X2 dan keputusan konsumen itu seberapa besar sih pengaruhnya. Nah, di Excel ini itu ada 3 tabel nih outputnya. Nah, yang pertama ada regression statistik, yang kedua ada ANOVA, dan yang ketiga ada koefisien. Nah, untuk tabel yang pertama, yang regression statistik, itu buat kita tahu seberapa akurat model kita. Nah, di sini kan ada output multiple R yang nilainya itu 0,915. Nah, nilai ini itu buat nunjukin hubungan eh, ang, eh, sorry, nilai ini itu buat nunjukin hubungan atau korelasinya. Nah, di dekat angka 0,915 ini kan dekat sama angka 1 ya. Jadi, itu berarti hubungan antara promosi, harga secara sama harga itu, bareng-bareng itu kuat banget nih sama keputusan konsumen. Nah, yang di bawahnya itu ada output R square kan. Nah, di sini itu yang paling sering dipakai nih. Angkanya itu kan 0,836. Nah, kalau di persen itu jadi 83,6%. Yang dimana berarti variasi ini itu naik turun keputusan konsumen bisa banget nih dijelasin pakai variabel promosi dan harga. Misal nih, ini kan 83,6% itu dari 100% sisanya 16,4%. Nah, ini dipengaruhi itu sama faktor lain di luar penelitian kita kayak kualitas produk, pelayanan, dan lain-lain gitu. Nah, terus untuk tabel kedua di sini ada ANOVA. ANOVA ini tuh kayak uji F gitu yang udah kita kerjain. Nah, di sini itu kita eh kita fokus yang paling ujung ya, yang signifikan F yang angkanya itu 0,002. Di sini patokan kita kan 0,05, yang dimana itu 5%, karena 0,002 itu jauh lebih kecil daripada 0,5%. Jadi kesimpulannya itu eh, promosi dan harga itu secara bersama-sama itu emang punya pengaruh yang signifikan nih terhadap keputusan konsumen. Jadi, hipotesis awal kita itu terbukti kalau dilihat secara bareng-bareng gitu. Nah, untuk tabel yang paling bawah, yang koefisien, atau ini bisa kita sebut juga itu uji individu atau rumus regresi. Nah, di tabel ini tuh kita mau lihat nih secara masing-masing variabel ini tuh kalau misal diuji secara sendirian atau uji T, ini tuh buat bikin rumus regresinya. Artinya di sini ada yang intercept yang angkanya itu 3,919. Nah, kalau nilai promosi dan harga itu 0 atau nggak ada promosi dan harganya itu gratisan atau konstan, maka keputusan konsumennya itu ada di angka 3,919. Nah, kalau di promosi X1 ini, angkanya kan 2,491 nih. Nah, di mana berarti setiap kenaikan satu kesatuan promosi, keputusan konsumen itu bakal naik sebesar 2,491. Nah, kita bisa lihat ke bagian p-value buat promosi. Angkanya ini tuh kan 0,0009. Itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti ini promosi ini tuh secara secara
mandiri, dia itu terbukti berpengaruh signifikan banget dan positif terhadap keputusan konsumen. Nah, yang terakhir ini ada harga X2, di mana nilainya itu negatif 0,466. Nah, karena ini eh, kita bisa lihat di p-value-nya itu nilainya kan 0,660. Angkanya ini itu juga jauh lebih besar daripada 0,05, yang dimana berarti data kita itu berubah, mempengaruhi signifikan secara mandiri terhadap keputusan konsumen. Tapi keputusan konsumen itu tipe yang nggak terlalu sensitif sama harga atau ada faktor lain. Udah, eh, selanjutnya kita bakalan pakai SPSS buat ngerjain dari tugas dari Bu Rora. Ini aku tahu sih caranya gimana buat ngerjain pakai SPSS. Ini coba ini ya guys, aku share screen buat ngeliatin caranya gimana. Nah, tadi kan aku udah nyoba nih guys buat masukin datanya yang udah dikasih sama Bu Rora. Yang pertama itu kan kita masukin dulu kan ke variable ini. Ada Y, X1, sama X2. Nah, terus di labelnya ini kita ganti nih, jadi Y-nya itu kan keputusan konsumen, X1-nya promosi, dan X2-nya harga. Nah, terus di data view ini, kita masukin data-data yang udah dikasih tadi. Sebenarnya sih ini kan, udah kita bahas juga di Excel yang udah dijelasin sama Hansa. Cuman kita di sini kita masukin lagi buat kita cari tahu di SPSS apakah hasilnya sama apa enggak, kayak gitu. Nah, pas kita udah masukin semua nih datanya, kita langsung aja guys buat pencet buat kita uji normalitasnya. Nah, yang pertama itu kita pencet analyze, terus habis itu kita pencet regression, lalu kita pencet ke linear ini. Nah, terus di sini yang bagian independen itu kita masukin di ini. Nah, yang di bagian independen itu kita masukin X1, masukin di sini, X2-nya juga kita masukin ke independen. Nah, terus kita klik plots. Nah, habis kita klik plots, kita centang yang normal probability plots ini. Nah, terus kita ketik continue. Nah, setelah itu kita klik save deh. Nah, kayaknya benar sih, kita klik save. Nah, terus di sini kita pencet nih di bagian uh, unstandard residual itu yang ini. Nah, ini benar yang ini. Nah, udah kita klik ini, terus kita klik continue deh. Nah, terus habis itu kita klik OK. Ini kita udah muncul nih hasil dari output uji normalitasnya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat di bagian, baik aku agak lupa sih sebenarnya, tapi benar. Di bagian sheet-nya ini guys. Nah, di bagian sini, itu kan kita bisa kelihatan bahwa hasilnya itu adalah kurang dari lebih dari 0,05, yang berarti data ini normal. Udah, terus kita lanjut buat ke uji selanjutnya. Nah, selanjutnya kita kan mau uji uji multikolinearitas. Nah, itu setahu aku caranya itu klik analyze, terus abis itu kita klik regression, habis itu kita klik linear, terus kita klik statistik ini, terus habis itu kita centang collinearity diagnostik ini guys. Nah, terus kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, jadi di sini udah muncul nih buat hasil uji multikolinearitasnya guys. Di sini bisa kita lihat datanya. Terus di sini kita lihat di bagian toleransinya ini guys. Nah, kalau toleransinya ini lebih dari 0,1, di sini kan 0,280 nih. Maka artinya datanya itu normal. Terus di VIV-nya juga kita bisa lihat bahwa dia itu kurang dari 10. Di sini ada 3,576. Dimana kan kurang dari 10. Berarti bisa kita simpulkan bahwa data ini itu normal di bagian uji multikolinearitasnya. Terus kita lanjut buat selanjutnya tuh uji heteroskedastisitas ya. Nah, di sini kita klik analyze, terus habis itu kita klik regression, terus habis itu kita klik linear, terus kita klik
plot. Nah, di sini kita masukin di bagian Y-nya itu ZRESID. Yang ini kita masukin ke Y. Terus yang X kita masukin yang ZPRED ini. Nah, kalau udah masuk, kita langsung klik continue. Terus kita klik OK deh. Nah guys, di sini bisa kelihatan nih hasilnya. Bentar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya tuh titik-titiknya tuh menyebar acak gitu guys. Berarti ini tuh datanya nggak bermasalah. Jadi nggak membentuk sesuatu yang apa ya, kayak pokoknya kalau nyebar acak ini datanya tuh nggak bermasalah kayak gitu. Terus yang terakhir kita mau uji autokorelasi. Kita balik lagi ke yang tadi. Di sini kita mau menguji autokorelasi, kita klik analyze, terus kita klik regression, terus kita klik linear, klik, terus abis itu kita klik tombol statistik ini. Terus kita centang yang Durbin Watson ini. Lalu kita klik continue, terus kita klik oke deh. Nah, di sini itu bisa kelihatan hasilnya guys. Bahwa pokoknya Durbin Watsonnya itu dia ada di sekitar 1,5 sampai 2,5 yang artinya itu datanya aman. Nah, terus di sini aku mau ngasih tahu nih kesimpulan dari yang udah kita presentasi, yang udah kita jelasin teman-teman. Nah, jadi dari hasil yang kita udah yang dari kita yang udah dari hasil yang udah kita kerjain tadi, bahwa kita bisa lihat nilai R-nya itu kan sebesar 0,915 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel promosi dan harga itu terhadap keputusan konsumen tergolong sangat kuat. Terus kita bisa lihat juga di nilai R square-nya sebesar 0,836 yang menunjukkan bahwa 83,6% variasi keputusan konsumen itu dapat dijelaskan oleh variabel promosi dan harga. Nah, sedangkan sisanya 16,4% ini itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, terus di sini ada nilai adjusted R square sebesar 0,790 yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan itu cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, terus yang terakhir itu ada nilai standar error-nya yaitu 2,5 sekian yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil. Nah, terus di sini juga ada. Nah, di sini kita bisa lihat nih hasil dari uji kelayakan model atau uji F-nya. Nah, karena nilai probabilitasnya itu sebesar 0,02, itu lebih kecil dari 0,5. Maka HO itu ditolak dan HA-nya diterima. Sehingga model regresinya itu dinyatakan layak. Nah, artinya variabel promosi dan harga secara simultan itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. Nah, terus di sini ada persamaan dari regresi dan uji T-nya. Nah, karena di sini nilai konstanta A-nya itu 3,9, nilai promosinya itu 2,4, nah nilai harganya itu 0,4. Maka persamaan regresinya itu bisa kita simpulkan dia sama dengan 3,9 tambah 2,4 dikurangi 0,4. Nah, artinya jika promosi dan harga 0, maka keputusan konsumen itu sebesar 3,9. Jadi, setiap kenaikan promosi satu satuan, maka keputusan konsumen itu meningkat sebesar 2,4. Dan sebaliknya, setiap kenaikan harga satu satuan, maka keputusan konsumen menurun sebesar 0,4 gitu guys. Nah, yang terakhir itu dari hasil uji T atau parsialnya. Nah, di sini ada promosinya itu menunjukkan bahwa 0,009 yaitu lebih kecil dari 0,05 yang artinya itu H0 ditolak. Jadi promosinya itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. Nah, sedangkan harga X2-nya yaitu 0,660 itu lebih besar dari 0,05, yaitu artinya H0-nya diterima. Jadi harga itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. Nah, terus di sini model regresi itu menunjukkan bahwa promosi itu merupakan faktor yang berpengaruh signifikan, sedangkan harga itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. Secara keseluruhan, model sudah layak digunakan. Jadi kayak gitu guys buat hasil dari SPSS-nya. Jadi kayaknya kita udah ngerjain semua sih SPSS sama Excel. Dari kalian paham kan sama apa yang udah kita kerjain tadi? Paham? Oke, kayaknya karena kita udah ngerjain semua, kayaknya kita mending langsung ngumpulin aja nggak sih guys, biar kita nggak kumpulin. Iya, yuk langsung kumpulin aja. Boleh?
Iya, boleh. Kita langsung mulai aja ya guys. Udah selesai. Makasih ya guys. Makasih. Ayo pulang aja dulu yuk. Oke, udah sedih. Pulang yuk.